Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk tambahan pemaparan dan penerapan dari pelajaran 7 buku sekolah minggu LLB kita, tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan, saya mengajak kita semua untuk melihat Matius 22 ayat 31 dan 32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca yang difirmankan Allah? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Di ayat-ayat ini, Tuhan Yesus mengutip pernyataan Bapanya di surga mengenai kebangkitan orang-orang mati. Karena yang menyampaikan hal ini adalah Allah Bapa di surga yang adalah pencipta hidup itu sendiri. Dan yang mengutip adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka yang namanya kebangkitan orang-orang mati itu adalah benar adanya. Tersirat di ayat-ayat ini, Tuhan kita menyatakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub, dan semua orang-orangnya Tuhan itu hari ini bukanlah orang-orang mati, melainkan orang-orang yang hidup. Di dalam konteks Alkitab, kita mengetahui orang-orang yang di masa sekarang ini tubuhnya tidak lagi berada di dunia adalah orang-orang yang jiwanya hidup bersama Tuhan. Adalah orang-orang yang tubuhnya akan dihidupkan kembali oleh Tuhan pada masa yang sudah ditentukan Tuhan nanti. Intinya adalah orang-orang Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Maka sama dengan yang dialami Abraham, Ishak, dan Yakub, kita pun hidup. Sampai kapanpun kita hidup. Saat sekarang bagi kita-kita yang tubuh kita masih berada di dunia, jiwa, roh, dan tubuh kita hidup. Pada saat tubuh kita meninggalkan dunia, jiwa kita hidup. Dan pada saatnya nanti sama seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan sendiri yang akan menghidupkan kembali tubuh kita yang sudah meninggalkan dunia itu. Yang saya maksud dengan jiwa di sini adalah roh dan jiwa. Ayat-ayat ini secara tersirat juga menunjukkan kepada kita ada tubuh sebelum dihidupkan kembali, yaitu tubuh jasmani, dan ada tubuh setelah dihidupkan kembali, yaitu tubuh kebangkitan. Mengenai kebangkitan tubuh ini, firman Tuhan menjelaskan lebih jauh lagi dari Yesaya 26 ayat 19, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Daniel 12 ayat 2, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Di 1 Korintus 15 ayat 20, Paulus menjelaskan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya memang benarlah bahwa Tuhan membangkitkan Yesus Kristus, dan memang benarlah pula bahwa Tuhan menghidupkan orang-orang mati. Di antara semua orang mati itu, yang pertama kali dibangkitkan, yang sulung adalah Yesus Kristus. Di 1 Korintus 15 ayat 22, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus
Di dalam konteks Alkitabnya, semua orang yang memiliki persekutuan dengan Adam akan mati. Alkitab juga menunjukkan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki persekutuan dengan Adam, karena seluruh manusia di dunia ini bermula dari Adam. Oke, kita tahu Tuhan memberikan perkecualian kepada dua orang, yaitu Enoch dan Elijah. Dua orang ini bersama dengan Tuhan tanpa melalui kematian tubuh. Dari firman Tuhan ini juga kita mengetahui bahwa semua orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus akan dihidupkan kembali. Tidak semua orang di dunia ini memiliki persekutuan dengan Kristus. Alkitab mengatakan hanya kita yang percaya dan menjadi murid Kristus yang memiliki persekutuan dengan Kristus. Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat ini memperkuat pernyataan kebangkitan tubuh kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus dijamin oleh kebangkitan tubuh Kristus. Kita yang percaya dan menjadi murid Kristus, tubuh kita yang fana akan dihidupkan kembali oleh rohnya. 1 Yohanes 3 ayat 2, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Melihat ayat ini dan konteks Alkitab, kita mengetahui tubuh kebangkitan kita akan seperti tubuh kebangkitan Kristus. Dan kita juga mengetahui hanya anak-anak Tuhan Yesus yang akan menjadi sama seperti Kristus pada saat tubuh mereka dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dengan kata lain, hanya kita yang percaya dan menjadi murid Kristus yang akan memiliki tubuh kebangkitan seperti Kristus. Ayat ini tidak mengatakan bahwa tubuh jasmani kita akan dihancurkan sebelum kemudian akan ada tubuh kebangkitan. Yang benar adalah sebagaimana dikatakan di Filipi 3 ayat 20 dan 21. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Secara jelas di sini dikatakan bahwa tubuh jasmani kita bukannya dihancurkan, tapi ditransformasi oleh Kristus menjadi tubuh kebangkitan yang seperti tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Yesus. Ayat ini juga menunjukkan hanya kita yang percaya pada Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat yang akan mengalami transformasi dari tubuh yang hina ke tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus ini. Dengan kata lain, hanya kita yang percaya dan menjadi murid Kristus yang akan memiliki tubuh kebangkitan yang serupa dengan tubuh Kristus. Di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Sekali lagi di sini ditekankan, bukan dihancurkan tubuh jasmani kita, tetapi diubah menjadi tubuh kebangkitan. Kita semua akan diubah. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Di 1 Korintus 15 ayat 42, 43, dan 44, firman Tuhan menjelaskan perbedaan tubuh jasmani kita dan tubuh kebangkitan yang akan kita miliki setelah ditransformasi oleh Kristus. Ayat 42 mengatakan, tubuh jasmani bisa binasa, tubuh kebangkitan tidak bisa binasa. Ayat 43 mengatakan, tubuh jasmani hina, tubuh kebangkitan mulia. Ayat 43 juga mengatakan tubuh jasmani lemah, tubuh kebangkitan kuat.
Ayat 44 mengatakan tubuh jasmani adalah alamiah, duniawi, dikontrol oleh alam. Tubuh kebangkitan adalah rohani, surgawi, adikodrati atau supernatural. Artinya tidak dikuasai oleh dunia, tetapi dikuasai oleh roh. Tidak diatur oleh alam, tapi surgalah yang mengatur. Mengenai tubuh kebangkitan ini, 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54 menyampaikan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita hanya tubuh kebangkitan kitalah yang akan mengalami kehidupan kekal. Tubuh jasmani tidak bisa menghadapi kehidupan kekal. Jadi bagi kita yang menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan tubuh jasmani kita yang mengalami kehidupan kekal. Tubuh jasmani kita tidak bisa mengalami kehidupan kekal. Namun tubuh kebangkitan kitalah yang akan mengalami kehidupan kekal. Demikianlah tambahan pemaparan untuk pelajaran 7 buku Sekolah Minggu LLB kita. Mari kita tutup tambahan pemaparan ini dengan tambahan penerapan. Beberapa penerapan berikut adalah berlandaskan pada Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas di sini dikatakan kita yang percaya pada Kristus akan mengalami kehidupan kekal di surga mengenakan tubuh kita yang sekarang kita hidupi ini. Hanya saja tubuh itu akan ditransformasi oleh Kristus menjadi tubuh kebangkitan. Tapi itu tubuh adalah tubuh kita yang sekarang ini yang ditransformasi, bukan tubuh lain. Jadi penerapan pertama adalah jangan menganggap remeh tubuh kita sekarang ini. Hormatilah tubuh kita yang sekarang ini yang diberkatkan dan dipercayakan Tuhan pada kita. Peliharalah tubuh kita ini dengan baik. Hormatilah artinya jangan pakai tubuh ini untuk hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Peliharalah artinya kalau sakit dirawat, kalau sehat jangan dibikin sakit. Penerapan kedua, apapun juga yang kita lakukan dengan tubuh kita yang sekarang ini, tubuh jasmani kita, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Dan penerapan yang terakhir yang saya tambahkan di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sekali-kali menganggap remeh, apalagi menghina tubuh sesama anak Tuhan. Pernah kan kita melihat tubuh sesama anak Tuhan, bahkan mungkin teman kita sendiri, lalu kita menghina tubuh dari teman kita itu sendiri. Kita katakan terlalu kuruslah, terlalu gemuklah, terlalu inilah, terlalu itu. Jangan lakukan itu. Jangan menganggap remeh dan menghina tubuh sesama anak Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan begitu, kita semua anak-anak Tuhan akan menghidupi tubuh jasmani kita sekarang ini sesuai dengan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu Alkitab mengatakan Tuhan sayang pada anak-anaknya yang memuliakan Dia. Dan dengan begitu kita semua sebagai anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan pada saat kita menghidupi tubuh jasmani kita, dan juga nanti pada saat kita menghidupi kehidupan kekal dengan tubuh kebangkitan kita. Tuhan dipermuliakan, kita anak-anaknya diberkati dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin.